Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hardina Kahar. Dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan di dalam jarima taksir. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jarima taksir secara bahasa adalah memberi pengajaran, dan sedangkan jarima taksir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif atau pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had atau kifaratnya. Atau dalam kata lain, taksir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya tidak ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dapat dijelaskan bahwa taksir adalah suatu istilah yang hukuman atas jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Di kalangan para fuqaha, jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syariah biasa disebut dengan jarima taksir. Dengan demikian, ciri khas jarima taksir adalah hukuman yang tidak tentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman yang belum ditentukan oleh syariah. 2. Penentuan hukuman tersebut ditentukan oleh hakim. Selanjutnya, pelaksanaan hukum pada jarima taksir yang sudah diputuskan oleh hakim yaitu menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Selain penguasa atau orang yang ditunjuk olehnya tidak boleh melaksanakan hukuman taksir, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawa. Apabila ia melaksanakan sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai taksir, maka ia dianggap sebagai pembunuh, walaupun sebenarnya hukuman mati tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa. Adanya perbedaan pertanggungjawaban dari pelaksanaan hukuman yang tidak mempunyai wewenang dalam melaksanakan hukuman mati sebagai had atau sebagai taksir. Orang yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai had tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan yang melaksanakan sendiri hukuman mati sebagai taksir dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman had adalah hukuman yang sudah pasti tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedangkan hukuman taksir masih bisa dimaafkan oleh penguasa negara apabila situasi kondisi dihendaki untuk dimaafkan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, macam-macam jarima taksir. Pertama, macam-macam jarima taksir yaitu dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar. Jarima taksir dapat dibagi menjadi dua, yaitu jarima taksir yang menyinggung hak Allah dan yang kedua jarima taksir yang menyinggung hak individu. Yang kedua, dari segi sifatnya, jarima taksir dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu taksir karena melakukan perbuatan maksiat, kedua taksir yang melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, ketiga taksir karena melakukan pelanggaran. Di samping itu, dilihat dari segi hukum, taksir juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jarima taksir yang berasal dari jarima-jarima hudud atau qisas. Kedua, jarima taksir yang jenisnya disebutkan dalam nas syar'ah. Dan ketiga, jarima taksir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syariah. Selanjutnya, macam-macam hukuman taksir. Hukuman taksir adalah jumlah yang sangat banyak karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada ulil amri yang mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarima taksir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut mana sesuai dengan jarima yang dilakukan oleh pelaku. Dalam taksir, hukuman itu tidak ditetapkan oleh ketentuan atau dari Allah dan Rasulnya, dan qadi diperkenalkan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan kadarnya.
Selanjutnya, melukai atau penganiayaan biasa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Menurut para ulama, membaginya menjadi 5 macam, yaitu pertama, menurut Ibn al-Taraf, menurutnya itu memotong semua anggota badan termasuk pemotongan tangan, kaki, hidung, gigi, dan sebagainya. Kedua, menurut Insaf ma'al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan. Yang ketiga, As-Saj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka. Yang keempat, menurut Al-Hajar, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalam yang tidak termasuk dalam perut. Yang kelima, pelukaan yang tidak termasuk dalam salah satu dari 4 jenis pelukaan yang di atas. Selanjutnya, jenis-jenis hukuman taksir. Pertama, hukuman taksir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati. Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qisas untuk pembunuh sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarima hirabah, zina, muhsan, riddah, dan jarima pemberontakan. Untuk jarima taksir, hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragama. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai taksir dan jarima-jarima yang jenisnya diancam oleh hukuman mati apabila hukuman tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, hukuman jilid atau derah. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang dilakukan di pertengahan atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Apabila orang yang dihukum taksir itu laki-laki, maka baju yang menghalanginya sampai cambuk kulitnya harus dibuka. Akan tetapi apabila hukuman tersebut seseorang perempuan, maka bajunya tidak dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Kedua, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan. A. Hukuman penjara. Maksudnya di sini hukuman penjara di sini bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang yang mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut dalam rumah, masjid, maupun tempat lain. B. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan ini atau hukuman had yang diterapkan oleh pelaku tindak pidana hirabah atau perampokan yang didasarkan dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri. 3. Hukuman taksir yang berkaitan dengan harta. A. Status hukumannya, yaitu para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman taksir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini diboleh apabila dipandang membawa maslahat. Apabila pengambilan harta ini bukan semata untuk diri hakim atau kas umum atau negara, melainkan hanya menahan untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Selain hukuman yang telah disebutkan di atas, terdapat hukuman taksir yang lain. Hukumannya adalah sebagai berikut. 1. Peringatan keras. 2. Dihindarkan di hadapan sidang. 3. Diberikan nasihat. 4. Celaan. 5. Pengucilan. 6. Pemecatan. 7. Pengumuman kesalahan secara terbuka. Selanjutnya 4. Pengecualian orang yang tidak dapat dihukum taksir. Pengecualian yang terdapat hukuman taksir menurut Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab yang pertama yaitu orang gila sampai dia sadar,
2 orang anak-anak sampai dia mencapai usia dewasa atau balik, 3 orang tidur sampai dia bangun, menurut riwayat Imam Bukhari. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 124 berbunyi, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan disiksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Baik, itulah pemaparan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.